Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasinta Bella, saya dari Universitas Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal dari Hai An Pem dan Bintanta mengenai suatu permasalahan yang ada di Vietnam. Sebelum saya memaparkan lebih jauh mengenai jurnal ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang terjadi di Vietnam. Awal mula pembuatan jurnal ini yaitu karena terbengkalainya program pelatihan khusus ISP di Vietnam, sedangkan permintaan untuk kursus ISP ini selalu meningkat. Menurut Mahapatra sendiri, sebagian besar negara tidak memiliki program pelatihan guru ISP. Maka dari itu kekurangannya guru ISP yang berkualitas ini menjadi permasalahan serius di Vietnam. Tetapi baru-baru ini Vietnam mencoba untuk menyediakan guru yang memadai dan juga mencoba untuk mengadakan program pelatihan guru ISP. Tetapi ternyata dalam program ini mereka menemukan beberapa kendala seperti terkait oleh materi pelatihan dan juga pendekatan. Mengapa ini terjadi? Karena tidak adanya kerangka pelatihan guru ISP sesuai dengan konteks Vietnam. Maka dari itu peneliti mencoba untuk mengembangkan kerangka teoritis untuk pelatihan kursus ISP di Vietnam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita bahas di poin-poin selanjutnya. Poin yang pertama yaitu tentang permintaan akan kerangka teori pelatihan guru ISP di Vietnam. ISP masuk ke Vietnam pada tahun 1990-an dibarengi dengan meningkatnya sejumlah organisasi ekonomi dan juga budaya. Pada tahun ini pula pemerintah mulai mencetuskan kebijakan pintu terbuka yang menyebabkan permintaan akan sumber manusia yang profesional yang dapat ataupun yang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dalam lingkup yang profesional. Dalam tuntutan seperti inilah kebutuhan untuk mempelajari ISP di universitas sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan permintaan akan kerangka ini yaitu untuk menyediakan guru yang berkualitas untuk 361 institusi di Vietnam dan juga untuk menyelesaikan permasalahan tentang kurangnya guru yang berkualitas dalam pembelajaran ISP. Sejumlah pelatihan guru ISP di sarjana itu sudah ada, programnya juga sudah ada, tetapi belum ada kerangka teori yang efektif sesuai dengan konteks yang ada di Vietnam. Kesepakatan program ISP ini berfokus pada mendesain kursus, model analisis model, dan juga ke arah praktik. Dengan ini jauh dari kata efektif untuk melatih ISP yang berkualitas karena kurangnya prinsip spesifik konteks. Lalu dengan program pelatihan ISP saat ini dikembangkan dengan pelatihan ISL. Peneliti mengidentifikasi ada dua masalah utama dalam praktik ISP di Vietnam. Yang pertama yaitu kadaluarsa ataupun tidak berlaku lagi atau sudah tidak sistematis lagi bahan ajar. Lalu di sini kurangnya guru yang berkualitas karena kurangnya pengetahuan disiplin ilmu dan juga kompetensi ISP. Yang kedua yaitu karena sebagian guru ISP tidak mendapatkan pelatihan guru ISP, dan juga ini ada perubahan dari General English menjadi guru ISP. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk mengajar lebih dari satu mata kuliah ISP karena kurangnya guru ISP di Universitas Vietnam. Lalu untuk permasalahan di Turki dan juga di Iran memiliki permasalahan yang sama seperti di Vietnam. Maka dari itu peneliti menyimpulkan penyebab utamanya yaitu mengarah pada kurangnya program pelatihan yang efektif dan sistematis. Sehingga inilah waktunya untuk membuat kerangka teori pelatihan program pelatihan ISP yang efektif dan juga yang sistematis yang dapat dikembangkan di Vietnam. Peneliti memutuskan untuk menguji ataupun mengembangkan kerangka ini di salah satu universitas di Vietnam, yaitu mengenai tentang tinjauan masalah dalam instruksi ISP. Tinjauan dalam masalah instruksi ISP ini menyebabkan beberapa kontroversi seperti kontroversi yang dimaksudkan yaitu tentang fakta bahwa ISP menggabungkan materi pelajaran dan pengajaran bahasa sehingga relate dengan yang namanya konten versus bahasa. Jadi, pertanyaan yang timbul adalah, siapa yang harus mengajar ISP? Haruskah kelas ISP fokus pada bahasa subjek atau konten pembawa?
Dan yang terakhir, materi ISP fokus pada bahasa atau konten. Dalam jurnal ini dapat disepakati bahwa yang mengajar ISP adalah menurut Maliki sangat merekomendasikan kursus ISP diajar oleh guru IFL. Singkatnya, guru General English memiliki latar belakang pengetahuan mata pelajaran dasar yang memenuhi syarat untuk menjadi guru ISP. Sedangkan untuk fokus kelas ISP, itu pada umumnya para ahli teori setuju bahwa fokus ISP harus pada bahasa daripada konten nyata. Sedangkan untuk materi ISP itu sendiri, disetujui bahwa ISP adalah kursus bahasa dan karenanya harus menjadi fokus untuk mengembangkan bahasa dan diajar oleh instruktur bahasa yang memiliki dasar pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan pelatihan guru General English dan guru ISP. Dari tabel kita dapat menyimpulkan bahwa General English lebih kepada umum dan ISP lebih kepada bidang tertentu. Dari kualifikasi guru pun dapat dilihat bahwa seorang General English kemampuannya untuk menggunakan silabus atau teks yang sudah ada di buku, sedangkan ISP harus membuat persiapan materi khusus dan merancang evaluasi silabus khusus bidang sendiri dan memahami konsep subjek yang ada di bidang teks tertentu. Dan yang tidak kalah penting yaitu tentang pelatihan General English dan juga ISP. Untuk General English, kompetensi linguistik, kompetensi pengetahuan ILT. Sedangkan untuk guru ISP yaitu kompetensi linguistik khusus bidang, kompetensi pengetahuan ISP, dan pengetahuan konten dasar. Materi selanjutnya yaitu mengenai review pelatihan sebelumnya dalam pelatihan guru ISP. Program pendidikan guru ISP tradisional secara konvensional berfokus pada desain kursus, teknik analisis, dan juga model pelatihan teori ke praktik. Namun, menurut Hammer berpendapat untuk penggabungan prinsip-prinsip guru pendidikan, linguistik terapan, dan metodologi pengajaran bahasa sebagai dasar pelatihan guru. Keunggulan model ini adalah fleksibilitas penerapannya pada ISP yang beragam, pengaturan yang terbukti efektif di antara lulusan TASP atau pengajaran ISP di universitas. Poin terakhir yaitu membahas kerangka teoritis untuk pelatihan guru ISP. Kerangka teoritis yang dilakukan di Pantai Gading pada awalnya dikembangkan dan deskripsikan oleh Thomas, yang meliputi kompetensi pembelajaran bahasa (LLC), guru bahasa kompetensi (LTC), dan kompetensi pendidikan guru bahasa (LTEC), yang dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Tetapi KON kemudian menambahkan satu lapisan ekstra yang dia sebut kompetensi guru ISP atau ETC, sehingga mereka mengganti LTEC dari Thomas menjadi ETC yang dikembangkan oleh KON. Dan guru ISP yang bukan penutur ASI harus memiliki lapisan ketiga, yaitu LTC, ETC, dan LLC. Karena mengajar ISP membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tambahan, maka disebut kompetensi yang didefinisikan terdiri dari kompetensi bahasa bidang tertentu, dasar multi pengetahuan disipliner, dan kompetensi pengetahuan ISP. Tujuan keseluruhan kerangka teoritis ini yaitu menyediakan calon guru ISP dengan kualifikasi yang seperti itu. Selanjutnya, pelatihan guru ISP harus berorientasi pada konten dan juga metodologi pembelajaran. Dengan demikian terdiri dari dua komponen utama, yaitu ISP methodology untuk membekali peserta pelatihan dengan kompetensi pengetahuan ISP dan akuisisi ISP untuk membekali mereka dengan kompetensi linguistik khusus bidang dan pengetahuan multidisipliner dasar. Tujuan metodologi ISP itu sendiri memiliki banyak tujuan, salah satunya yaitu untuk mengajari peserta pelatihan cara mengevaluasi bahan ajar yang ada di pasaran, dan untuk membekali peserta pelatihan dengan beberapa pengetahuan dalam linguistik terapan. Dan selanjutnya yaitu untuk membekali para peserta pelatihan dengan pengetahuan teoritis dan praktis di ISP. Kesimpulan dari tujuan kerangka teoritik pelatihan guru ISP ini yaitu untuk menyediakan calon guru dengan kompetensi ISP. Kompetensi ISP ini ada dua, yaitu metodologi dan akuisisi. Untuk metodologi ISP yaitu untuk membekali calon peserta dengan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam kursus ISP. Sedangkan untuk akuisisi ISP yaitu untuk membekali mereka dengan keterampilan linguistik khusus yang berubah-ubah. Linguistik terapan ini seperti melibatkan keterampilan dan pengetahuan seperti desain dan evaluasi materi, lalu ada analisis kebutuhan. ISP ini bertujuan untuk membekali calon guru dengan pengetahuan. Baiklah, itu saja pemaparan jurnal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.